untuk bonus SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Yang ini angkanya belum boleh karena saya mesti konsultasi dulu dengan Kemenkyu, karena ini kan kita mesti bikin rencana besar daripada anggaran negara. Alhamdulillah baru saja rapat dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Ada 3 hal yang beliau minta saya tindak lanjuti. Satu, mengenai beasiswa atlet LPDP untuk benar-benar nanti dialokasikan seperti apa. Lalu juga atlet-atlet yang memang berprestasi bisa juga diberi kesempatan tadi apakah masuk menjadi ASN atau TNI Polri. Nanti kita coba karirnya. Tetapi juga Pak Presiden juga sedang mereview nanti untuk bonus SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Yang ini angkanya belum boleh karena saya mesti konsultasi dulu dengan Kemenkyu, karena ini kan kita mesti bikin rencana besar daripada anggaran negara. Lalu Bapak Presiden juga sudah memutuskan nanti ada payung hukumnya, kita akan fokus di 21 cabang olahraga untuk menuju Olimpiade, di mana SEA Games dan Asian Games sebagai bagian sasaran antara. Jadi semua seperti yang disampaikan tadi kepada saya, dan saya juga sudah sampaikan ke semua cabur, bahwa kita benar-benar harus efisien, tepat sasaran, sehingga pengiriman atlet nanti tidak coba-coba lagi, tapi benar-benar tentu semua ada targetnya ya, untuk cabur-cabur yang mengirimkan atlet seperti yang kita lakukan sekarang di SEA Games ataupun nanti Asian Games dan tentu Olimpiade. Dan luar biasa Bapak Presiden menginginkan juga atlet ini punya jenjang ya pendidikan dan juga pusat pelatihan yang prima. Kita negara besar, selama ini kita terlewatkan dengan banyak negara Asia Tenggara. Nah, kita harus mulai membangun. Makanya Bapak Presiden akan membangun pusat olahraga nasional ya, dan di dalam situ juga ada akademi untuk olahraganya. Jadi para atlet muda yang usia 12 tahun jangan putus sekolah, tetapi dia diimbangkan dengan edukasi tapi sembari berlatih sampai dengan jenjang-jenjang karir berikutnya ataupun tingkat prestasi berikutnya. Nah, ini beliau sudah menyiapkan tanah ya, itu sebesar 300 hektar. Tapi izin saya nggak boleh umumin dulu karena ini masih dalam proses administrasi. Dan di situ juga ada fasilitas asrama, lalu ada sarana latihan dan semua kesehatan yang terbaik. Bapak Presiden ingin memastikan atlet kita mendapatkan fasilitas terbaik. Itu yang saya bisa sampaikan. Tadi kan payungnya 21 cabang olahraga. Kalau yang akademi dia kan tentu punya asrama sendiri seperti Sekolah Unggulan atau Taruna Nusantara atau Sekolah Garuda, itu seperti itu, tapi ini memang lebih fokus kepada olahraganya nanti. Pak, memang untuk atlet sendiri dalam datanya banyak kan sekarang tuh lulusan apa aja sih Pak, dan urgensi dari Pak Presiden memperhatikan hal ini apa Pak? Ya variatif, karena kan kita tahu atlet ini pengorbanannya luar biasa. Meninggalkan keluarganya, mohon maaf kadang-kadang meninggalkan sekolah. Nah, ini yang kita harus pastikan jenjang karir mereka baik sesudah atau saat itu tidak boleh terputus. Salah satunya tadi mengenai program LPDP yang Bapak Presiden ingin luncurkan untuk olahraga. Ini luar biasa, dan kami juga masih juga menggodok yang pernah saya sampaikan, tentu dana pensiun atlet yang Bapak Presiden minta, tapi ini masih mungkin proses 1-2 tahun. Tapi ini yang program yang harus dikejar saya untuk 1 tahun ke depan. Kenapa? Gini, sentra-sentra itu di provinsi harus ada nanti. Kita akan selaraskan. Ya, saya rasa paling tidak Indonesia dengan 38 provinsi ini mesti ada 6-8 sentra juga ya, yang memang
kita harus dukung atlet-atlet di daerahnya sendiri. Nah, ini yang kita akan sinergikan. Jadi ada yang jenjangnya nasional dan internasional, tapi juga ada pembibitan yang memang dari daerahnya masing-masing. Nah, ini kita harus rapikan. Ini sejalan nanti bagaimana PON ke depan. Jadi memang salah satunya usulan kalau bisa PON ke depan itu bersamaan dengan SEA Games. Ya, jadi pas, jangan PON dengan Olimpiade. Karena sekarang tertingginya ini Olimpiade, Asian Games atau SEA Games sebagai sasaran antara. Ini yang nanti kita coba perbaikin, diskusi dengan tentu baik KONI ataupun dengan para cabang olahraga lainnya gitu. Masih dalam proses. Pak, nanti pusat pelatihannya itu akan seperti Korea Selatan gitu Pak, misalkan mau Olimpik terus akan nanti terpusat di situ atau dipakai berkala? Bapak Presiden menginginkan tentu sebuah sistem pembinaan yang konsisten dan jangka panjang. Kita memang bicara 2028. Tapi kan Olimpiade itu ada 2032, 2036 yang mungkin atletnya masih ya di kelompok umur. Nah, inilah kenapa Bapak Presiden juga ya kemarin saya sempat benchmarking ke Inggris, diminta Bapak Presiden, kayak di Inggris itu pemerintah Inggris punya dana alokasi buat cabang unggulan. Ya, angkanya juga saya nggak usah sebutin, nanti Google sendiri, angka yang luar biasa. Kenapa? Kita bisa lihat Olimpiade itu dulu awalnya Inggris hanya 2 emas, sekarang banyak sekali emasnya. Nah, memang kalau kita lihat selalu Bapak Presiden bilang kalau kita ingin melihat negara yang maju ke depan, yaitu kan tadi ada 3. 1, memang ekonominya tumbuh. Kedua, tentu pertahanannya yang baik. Yang ketiga, ya olahraganya masuk dalam kategori yang berprestasi. Nah, disinilah Bapak Presiden ingin ada kesinambungan. Makanya nanti salah satunya ada program khusus buat atlet-atlet elit ini untuk berprestasi. Apakah di luar negeri, apakah di dalam negeri, ataupun kita membiayai di berbagai turnamen yang memang sesuai dengan garis besar daripada olahraga ke depan. Dan itulah tadi saya sampaikan ke Bapak Presiden, tentu DBON yang sudah ada, nanti kita juga revisi sedikit ya, karena nanti ada promdek, kita juga nggak mau nanti 21 cabur ini berleha-leha karena udah masuk, ya tidak memikirkan prestasi, hanya budget saja. Nah, ini mesti ada promdek, ada mungkin 3-4 cabur nanti yang akan menunggu. Jadi kalau cabur yang besar lengah tidak berprestasi, cabur yang di bawahnya ini akan bisa menggantikan cabur-cabur yang 21 ini. Ini saya rasa tepat, sehingga semua pimpinan cabur, KONI, KOI harus bersatu. Dan saya kembali ditekankan juga tidak ada lagi dualisme di cabang olahraga. Saya sudah mengirimkan surat kepada KOI dan KONI untuk musyawarah dalam mufakat, sehingga di Desember ini bisa tuntas, kalau tidak di bulan Januari nanti kita ambil alih. Pak, terkait dengan cabur sepak bola SEA Games Pak, ini Sebagai apa? Sebagai apa dulu? Sebagai apa nih? khususnya ke federasi gitu Pak. Nah, kalau federasi saya copot ini dulu. Tapi terkait SEA Games kayak Pak, terkait SEA Games juga Pak, ini kan ditargetkan ini meraih perak gitu ya Pak. Ini publik pada menyayangkan, padahal kita di edisi sebelumnya ini bisa mengakhiri puasa emas selama 32 tahun Pak. Ini gimana Pak dengan banyaknya budget kritik Pak? Perspektifnya begini, kita sebagai Kemenpora tidak bisa lihat satu persatu. Kemarin kalau teman-teman media ingat, budget awal Kemenpora itu hanya 10 miliar. 10 miliar itu mengirim 120 atlet. Tapi alhamdulillah Bapak Presiden menginstruksikan saya untuk mencari jalan kepada Pak Purbaya waktu itu untuk memang menambah anggaran dan menyisir anggaran kami. Ya, jadi bukan nambah tapi nyisir juga. Nah, alhamdulillah sekarang kan budgetnya sudah mencapai 66 miliar. Artinya kita mencari, menyisir dan menambahkan hampir 56 miliar. Nah, dari 56 miliar ditambah 10 66 miliar, akhirnya terbentuk kurang lebih kita bisa mengirim hampir 946 atlet, yaitu kalau kita lihat perbandingkan dengan negara-negara yang ikut SEA Games, kita masih ranking 4. Karena di atas kita ada Thailand 1.800 atlet kalau tidak salah, ada Filipina 1.000 lebih, ya 1.200, lalu ada juga Vietnam, dan kita keempat. Nah, targetnya kita memang di ranking 3. Nah, kalau kita lihat prestasi medali emas kita di Kambodia itu kemarin 87 emas. Dan
menariknya SEA Games itu tidak ada konsistensi daripada nomornya. Jadi kayak di Thailand ini kita kehilangan hampir 41 emas yang kemarin di Kamboja kita dapat. Akhirnya hari ini kita baru berdasarkan 46 emas. Nah, kalau 46 emas, kalau kita mau ranking 3, itu kan kita harus kembali ke 80 emas. Padahal 41 nomornya yang emas nggak dipertandingkan. Ini bukannya apa-apa, ini kebijakan tuan rumah. Nah, disitulah kenapa kita melakukan evaluasi bersama cabur-cabur, ya apalagi kita sudah berikan leluasa untuk mendukung semua cabur dengan target-target medali tertentu, ada perunggu, ada perak, ada emas, ya. Ini yang kita kumulatifkan. Kenapa targetnya itu kalau bisa 80 emas. Nah, cabur-cabur bergu hari ini karena ingat tuan rumahnya Thailand. Ya. Ini memang target-target yang tentu kita bisa dapatkan baik di futsal, baik di bola basket atau voli ataupun sepak bola, ya kita harus melihat bukan pesimis. Karena memang tuan rumah pasti ingin juara sepak bola, ingin juara bola basket dan lain-lainnya. Artinya apa? Angka-angka ini ya memang angka prediksi saat ini. Tapi apakah dari Kemenpora tidak mendukung federasi untuk mengirim atlet terbaiknya dan komposisi terbaik kita sudah lakukan tadi dengan 946 atlet dengan anggaran 66 miliar. Jadi ini kita dorong. Nah, cuman ya kita harus realitas. Tapi kalau ternyata target-targetnya di atas targetnya, alhamdulillah. Tapi ini juga sama cabur-cabur yang targetnya hiperbol, ya, yang mestinya perunggu janjinya emas. Ini juga sebagai evaluasi untuk SEA Games 2027, Asian Games, dan kedepannya Olimpiade. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Jadi saya tidak bicara friksi atau bagian per bagian daripada cabur itu. 2 emas, maunya 4, gitu kan? Ini kan realita karena ada beberapa nomor sekarang seperti pelatih badminton yang kita tahu baik kan sekarang melatih Malaysia. Tapi dengan kemarin kita ada harapan pebulu tangkis muda kita juara di Australia, di mana ini kan jadi harapan. Jadi ya itulah dinamika olahraga yang memang cukup kompleks. Pak, mungkin terkait SEA Games ada instruksi khusus dari Presiden kepada para atlet, Pak? Nanti kita tunggu ketika Bapak Presiden melepas secara resmi, kita tunggu tanggalnya. Ya, insya Allah Bapak Presiden akan melepas secara resmi di Istana Merdeka, tapi kita tunggu tanggalnya. Cukup? Kalau enggak, kita minggir, kita lepas ini gitu. Mesti tertib. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.